Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Artan Muhammad. Di sini nantinya kita akan berbagi ilmu dan inspirasi seperti biasa. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman semua jangan lupa ya, like, komen, dan juga subscribe. Oke, langsung saja mungkin kita ke pembahasan kita kali ini. Nah, jadi di sini kita nantinya akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 5, baik itu SD ataupun madrasah. Jadi di sini kita membahas mengenai menulis indah pada papan informasi. Jadi ini tema pembahasan kita hari ini. Jadi kita akan belajar bersama lagi ya teman-teman semua. Semoga ini bisa menambah ilmu dan juga pengetahuan kita nantinya. Baik, mungkin langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama kita masuki ke penjelasan materi. Nah, jadi tadi kan materinya tentang pembuatan papan informasi. Nah, pembuatan papan informasi. Di sini yang pertama untuk materi pembahasan kita, penjelasan mengenai papan informasi adalah sebagai tempat untuk menyampaikan berita, jadwal, atau pengumuman kepada orang lain di sekolah. Atau bisa juga untuk umum. Jadi papan informasi tadi itu gunanya atau fungsinya untuk tempat menyampaikan berita, jadwal, dan juga pengumuman. Itu ya. Semoga teman-teman paham akan fungsi daripada papan informasi itu sendiri. Adapun juga agar mudah dibaca, yang perlu kita perhatikan adalah tulisan. Nah, jadi tulisan di papan informasi harus terlihat rapi, indah, dan juga mudah dipahami serta menarik, yang mana semua itu agar mempermudah audiens atau pembaca nantinya membaca informasi yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu menulis indah. Nah, di sini menulis indah tidak hanya mempercantik papan informasi, tetapi juga menunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap informasi yang kita berikan. Jadi kita tidak cuma menulis papan informasi dengan seadanya saja, tapi kita juga harus membuat atau menulis papan informasi itu dengan indah, dengan bagus, supaya menarik terhadap audiens atau pembaca untuk membaca informasi yang kita sampaikan. Itu dulu penjelasan awal mengenai
materi pembelajaran menulis indah pada papan informasi. Baik, mungkin kita lanjut saja ya teman-teman semua. Tuh. Oke, kita masuki ke materi pokok ya teman-teman. Jadi ini materi yang pertama di sini untuk materi pokok, yaitu yang perlu kita perhatikan adalah ciri tulisan indah itu sendiri bagaimana. Jadi di sini dijelaskan yang pertama, huruf yang ditulis dengan ukuran yang seimbang. Jadi huruf yang kita tulis itu harus besarnya atau kecilnya itu harus seimbang, harus sama, atau jangan sampai nantinya tulisan kita atau huruf kita itu ada yang ke kanan atau ada yang ke kiri, tidak seimbang. Jadi kurang bagus dilihat sehingga audiens atau pembaca nantinya sulit membaca papan informasi yang kita buat. Oke, lanjut. Ciri yang berikutnya yaitu jarak antar huruf dan antar baris. Nah, itu harus teratur. Jadi jarak atau spasinya antara huruf ataupun baris itu harus teratur. Jangan sampai nantinya kita membuat jaraknya asal-asalan sehingga kurang terlihat bagus nantinya pada papan informasi yang kita buat. Itu juga berpengaruh kepada keindahan dan juga berpengaruh pada audiens, pada pembaca. Nantinya bisa mempersulit pembaca untuk membaca papan informasi yang kita buat, sehingga informasi yang kita sampaikan pada papan informasi itu tidak tersampaikan dengan baik. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya huruf harus jelas dan tidak bertumpuk. Nah, juga harus diperhatikan adalah huruf-huruf itu harus terlihat jelas dan tidak bertumpuk. Nah, itu juga mengakibatkan nantinya bisa-bisa kalau huruf yang kita buat pada papan informasi itu tidak jelas atau mungkin bertumpuk, itu bisa mengakibatkan pembaca atau audiens nantinya sulit untuk membaca dan juga mengartikan informasi yang kita sampaikan pada papan informasi. Nah, ya. Selanjutnya yang berikutnya, tinta atau spidol digunakan dengan bersih. Nah, jadi tinta atau spidol yang digunakan itu harus bersih, tidak belepotan. Nah, tidak belepotan ya. Itu juga termasuk nantinya mengurangi keindahan papan informasi yang kita buat. Kalau tintanya kesana kemari belepotan kan, itu juga bisa mengotori pada papan informasi yang kita buat. Nanti dampaknya adalah kepada audiens, kepada pembaca. Mereka nantinya sulit membaca apa informasi yang kita sampaikan pada papan informasi kalau terlihat kotor nantinya di papan informasi yang kita buat ya. Jadi itu harus diperhatikan. Berikutnya yang terakhir pada ciri tulisan indah, yang terakhir ini ada
unsur hias. Nah, jadi kita juga harus memasukkan unsur hiasan sederhana pada papan informasi yang kita buat. Jadi tidak hanya hurufnya saja yang indah, juga harus diperhatikan kita untuk hiasan atau membuat hiasan sederhana, baik itu berupa garis bawah ataupun bingkai kecil, sehingga papan informasi yang kita buat itu terlihat cantik dan juga menarik, sehingga itu bisa menarik audiens atau pembaca untuk membaca papan informasi yang kita buat. Nah, itu ya. Berikutnya yang kedua. Nah, yang kedua di sini kita masuk ke langkah-langkah menulis di papan informasi. Jadi ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, tentukan informasi yang akan ditulis. Jadi kita harus menentukan informasi yang akan ditulis atau temanya apa, mengenai apa. Itu harus diperhatikan agar informasi yang kita buat nantinya tersampaikan dengan jelas kepada audiens atau pembaca. Berikutnya, langkah berikutnya yaitu susun kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Nah, jadi kita harus atau kalian harus menyusun kalimat yang singkat, padat, ya, dan juga jelas. Nah, jadi agar audiens atau pembaca nantinya mudah, ya, karena pembaca itu tidak tertarik atau kurang tertarik kalau kita membuat kalimat yang panjang, ya, yang berbelit-belit, dan juga mungkin tidak jelas nantinya apa yang disampaikan. Jadi diharapkan kepada teman-teman semua, kalau membuat atau menulis pada papan informasi itu usahakan kalimat yang akan ditulis atau akan disampaikan itu susun kalimat yang singkat, padat, dan juga jelas. Oke, teman-teman semua mungkin sudah paham saja ya mengenai penyusunan kalimat yang singkat, padat, dan jelas itu tadi. Baik, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu latihan menulis di kertas terlebih dahulu. Nah, jadi ini juga penting teman-teman. Kita sebelum membuat tulisan indah pada papan informasi yang akan kita buat, usahakan terlebih dahulu kalian itu latihan atau berlatih di kertas. Nah, di kertas terlebih dahulu agar nantinya tidak canggung lagi kalau membuat di atau pada papan informasi yang akan kalian buat. Nah, itu ya. Baik, kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Tentukan posisi tulisan di papan. Nah, jadi kita harus atau kalian harus menentukan terlebih dahulu posisi tulisan pada papan. Nah, jadi itu harus diperhatikan, apakah mau di tengah atau di atas atau di bawah. Nah, itu juga harus diperhatikan agar terlihat bagus nantinya papan informasi yang akan kita buat nantinya.
Selanjutnya, langkah berikutnya, gunakan huruf besar untuk judul agar menarik perhatian. Nah, itu juga penting. Jadi kita kalau membuat atau menulis pada papan informasi itu judulnya diusahakan terlihat jelas dan juga besar agar mudah dilihat atau mudah terlihat oleh audiens ataupun pembaca, ya. Selanjutnya, yang berikutnya adalah tak lupa kembali diingatkan, yaitu adalah tambahkan hiasan sederhana. Nah, kan tadi sudah disampaikan, jadi tambahkan hiasan sederhana agar tulisan tampak menarik. Gitu. Ya, mungkin teman-teman semua sudah mengerti dan juga sudah paham, baik itu ciri-ciri tulisan indah ataupun langkah-langkah menulis di papan informasi. Baik, kita lanjut yang terakhir, yaitu adalah contoh sederhana daripada papan informasi, ya teman-teman. Nah, di sini sudah dibuatkan atau saya buatkan contoh sederhana penulisan pada papan informasi, ya. Cuman nanti teman-teman semua itu tergantung daripada bapak atau ibu guru, apakah nantinya itu pembuatannya manual atau ditulis tangan. Tapi biasanya ya itu ditulis tangan, cuman kali ini saya membuatnya dengan cara diketik agar mempermudah juga pembuatannya. Cuman kalian kemungkinan besar nanti kalau di sekolah untuk membuatnya itu pasti akan menggunakan tulisan tangan, ya, tulisan tangan kalian sendiri. Biasanya juga pembuatan ini berkelompok, ya, agar mempermudah pembuatannya. Ya, coba kita lihat di sini. Nah, di sini yang pertama adalah judulnya apa? Pengumuman lomba kebersihan kelas, ya. Nah, jadi kan tadi sudah disampaikan bahwasanya judul itu harus terlihat dengan jelas. Lalu apa yang isi yang mau disampaikan juga harus jelas agar pembaca ataupun audiens nanti mudah memahami apa informasi yang kalian sampaikan nantinya. Oke, baik teman-teman semua, mungkin itu saja dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau suka, support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, dan juga komen, like, and share agar channel ini berkembang. Oke, baik, sampai jumpa lagi teman-teman semua. Mungkin itu saja dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.